Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang siap kita untuk siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengundang Engkau Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di rumah kami, Kau hadir di kos kami Tuhan. Kami percaya suatu kami meninggikan Engkau, Engkau melawat hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Mari berikan sorakan kemuliaan. Haleluya. Yes Lord. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau disembah, Engkau dimasyurkan. Katakan, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah nama Tuhan. Bagi Dia semua pujian. Oh, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah nama Tuhan. Bagi Dia semua pujian. Oh, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah Nama Tuhan. bagi Dia semua pujian. nyatakan, bagi Dia semua pujian, bersatu menyembah Nama Tuhan. bagi Dia semua pujian. Oh, nyanyi haleluya bagi Tuhan, glory haleluya bagi Dia. Semua pujian. Mari nyanyikan haleluya, nyanyi haleluya bagi Tuhan, glory haleluya bagi Dia. Semua pujian. Sebab Engkaulah penyelamat kami, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus. Katakan, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia pembebasku, Dia Yesus, Dia Yesus. Ada kuasa dalam namamu Tuhan, ada keselamatan, ada pemulihan. Yes Lord. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia. Katakan, semua pujian. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa benar. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penyembuh kami Tuhan, Engkaulah pembebas kami Tuhan.
Engkau yang membawa pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam apapun situasi yang kami hadapi, kami kan tetap menyatakan kalau Tuhan atas hidup kami. Kami nyatakan haleluya bagi Engkau Tuhan. Kami nyanyikan haleluya bagi Engkau Tuhan. Kami datang dengan hadirat, dengan dalam hadirat Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Sungguh baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi dan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dan ku nyatakan Tuhan, oh tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau
perkasa, oh kekuatanku. Kami nyatakan Tuhan, oh ku nyanyi haleluya. Sungguh kau ajak perkasa, kekuatanmu. Kami nyatakan, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajak perkasa, kekuatanku. Oh kami nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes Lord, sungguh kau hebat, ajak perkasa, kekuatanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Sebab demikianlah firman-Mu. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menedungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikian firman Tuhan buat jemaat di mana engkau berada, bahwa Tuhanlah perlindungan engkau, Tuhanlah kubu pertahananmu, yang melindungi engkau, yang membuat engkau teguh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Oh kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, kami mengucap syukur. Oh kami sembah Kau, Raja di atas segala raja, Allah perlindungan kami, Allah penyelamat kami. Kami sembah, oh tiada yang mustahil. Sewaktu kami percaya, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah saat yang baik untuk kita membawa taburan kita. Kita percaya bahwa inilah saat-saat yang paling baik untuk kita bisa menabur, terutama di masa sulit. Kita akan belajar mengapa menabur itu penting. Ada 3 hal yang kita belajar dari ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ada 3 ayat yang kita akan belajar. Yang ayat yang 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang pertama, mengapa menabur saat-saat yang sekarang ini, saat-saat yang sulit ini begitu penting? Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan Tuhan yang menyediakan bagi penabur, benih bagi penabur. Setiap apa yang kita terima dari Tuhan, ayat ini mengajarkan tidak semua untuk kita makan. Itu adalah sebagian benih yang kita harus tabur. Kenapa kita harus tabur? Ayat ini mengatakan Tuhan melipat gandakannya benih-benih itu. Jadi sewaktu kita menabur di masa sulit, kita seperti menabur benih supaya Tuhan menyediakan lebih lagi benih pada saat kita menabur benih. Yang kedua, di ayat yang 11 dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Yang kedua, kenapa kita perlu menabur? Berbicara mengenai kemurahan hati tidak bergantung kepada situasi. Kemurahan hati adalah sesuatu yang dari dalam kita, yang kita wujudkan keluar. Apapun yang kita punya, kita terus bisa bertumbuh dalam bermurah hati. Yang ketiga, mengapa menabur di masa sulit begitu penting? Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, ayat firman Tuhan ini mengatakan, sewaktu kita melakukan pelayanan kasih dikatakan yang berupa pemberian, itu tidak hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus bagi gereja Tuhan, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, saya percaya inilah saat-saat yang terbaik untuk kita bisa menabur benih, terutama di masa sulit. Mari kita bawa 1/10 dari seluruh penghasilan kita dan juga taburan iman kita yang berisi pemberian. Kita percaya benih yang kita tabur, firman Tuhan tadi katakan, Tuhan yang akan melipat gandakannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengajarkan kami di masa-masa sulit adalah kesempatan untuk kami bisa menabur benih supaya kami tidak kekurangan benih. Karena firman mengatakan bahwa suatu kami menabur benih, Engkau Tuhan yang akan melipat gandakannya sehingga kami tidak kekurangan benih. Dan Engkau mengajar kami Tuhan bagaimana arti kemurahan hati. Tidak dilihat dari berapa yang kami punya, tapi di saat-saat sulit ini pun justru kemurahan hati itu akan tampak keluar. Dan Engkau Tuhan, waktu kami membawa 1/10 dan taburan kami tidak akan mencukupkan kepada orang-orang kudus, tapi juga sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap kami yang bahkan dengan situasi sulit ini Tuhan, dengan kerelaan hati dan dengan iman yang besar, mereka membawa benih ini kepada Engkau. Dan biarlah benih ini akan bertumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus, kita semua orang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 cara bagaimana Bapak Ibu bisa membawa taburan saudara. Yang pertama adalah melalui M-Banking, melalui rekening BCA atau Mandiri yang ada. Yang kedua adalah melalui QR yang sudah ada, melalui OVO dan GoPay. Jadi Bapak Ibu bisa melalui kodenya bisa dilakukan transaksi di sana. Dan yang ketiga, melalui setiap ibadah keluarga yang saudara lakukan, koordinatornya bisa membawa setiap taburan dan menghubungi bagian administrasi gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, kami ucapkan setiap saudara Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada,
Doa kami saudara semua berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam perlindungan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Penuhi kami dengan roh-Mu, urapi telinga kami yang mendengar dan hati kami yang menerima, dan hamba yang menyampaikan, kami berdoa Engkau urapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan saya pada hari ini adalah Road to Victory atau Jalan Menuju Kemenangan. Firman Tuhan saya dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-12. Ini adalah kisah atau bagaimana cara Tuhan menuntun dan memimpin Yosua untuk memperoleh kemenangan menaklukkan kerajaan Yeriko pada waktu itu. Saya tidak akan baca semua buat saudara, tapi saya akan menyampaikan beberapa poin bahwa inti ceritanya adalah bagaimana Tuhan bekerja melalui Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah runtuhnya kota Yeriko adalah satu kisah yang sungguh-sungguh menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya tembok yang runtuh itu bukan karena datangnya rudal, bukan juga karena bom, tapi semata-mata runtuh karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Sebelumnya mari kita lihat sejenak apa yang sedang kita hadapi hari ini. Data yang saya peroleh pertanggal 23 bulan 4 bahwa keadaan yang nampak hari ini adalah keadaan sungguh-sungguh semakin sulit. Ya, positif corona hari ini di Indonesia sudah mencapai 7.500 lebih di Indonesia dan meninggal sudah lebih dari 640 orang. Bahkan di dunia sudah mencapai 2,5 juta positif dan meninggal dunia lebih dari 170.000. Saudara, bahkan di Bali pertanggal 23 bulan April sudah mencapai 150 orang. Artinya apa saudara? Bahwa kita harus terus semakin berjaga-jaga dan semakin waspada. Dampak dan pengaruh ekonomi dari corona ini mulai sungguh-sungguh sangat terasa. Ancaman gelombang PHK di mana-mana hari ini diprediksi kurang lebih 1 juta sampai 6 juta karyawan akan di PHK di hari-hari ke depan. Saudaraku, bahkan banyak-banyak berita yang negatif kita dengar hari-hari ini akibat mereka di PHK, kehabisan uang, kemudian mereka harus mencuri untuk mendapatkan makanan. Mereka harus terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan negatif untuk mendapatkan makanan. Saudaraku, dalam situasi sekarang ini yang pengaruh yang begitu luar biasa dari tekanan ancaman dari bahaya corona maupun tekanan ekonomi yang terus meningkat, maka kita tidak bisa mengelak dalam kehidupan kita, maka intimidasi akan terus datang, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, itu akan terus bertubi-tubi datang kepada kita setiap detik, bahkan setiap menit menyerang kita. Tentu setiap kita berusaha mencari jalan terbaik bagaimana supaya kita bisa keluar dari situasi ini, bagaimana supaya kita bisa menang dari situasi ini. Hari-hari ini banyak orang berusaha mencari banyak cara untuk mereka bisa bertahan hidup. Sebagian besar orang merubah bisnisnya yang tadi properti berubah jadi kuliner. Hari-hari ini kita melihat maraknya bisnis-bisnis online. Luar biasa, setiap orang berusaha melakukan caranya untuk mendapatkan atau bagaimana untuk mempertahankan hidup. Saudaraku, sehubungan dengan apa yang kita hadapi hari ini, saya mau mengajak kita, mari kita belajar dari Yosua, bagaimana Tuhan menuntun Yosua dalam kehidupannya sehingga memperoleh kemenangan menaklukkan kota Yeriko pada waktu itu. Pertanyaannya, kenapa Yeriko lebih dahulu? Saudaraku, kenapa Yeriko lebih dulu? Yeriko adalah kota yang paling kuat di tanah Kanaan pada waktu itu, ya, memiliki pertahanan yang sangat kuat, temboknya tingginya 14 meter, bahkan tebalnya itu mencapai 6 meter, dan di atasnya bisa dibangun rumah, saudaraku. Saking tingginya dan saking tebalnya. Bahkan Yeriko juga dianggap sebagai kota atau benteng yang paling kuat pada waktu itu. Karena apa? Karena dilindungi oleh pahlawan yang gagah perkasa dan juga para dewa-dewa daripada orang Kanaan pada waktu itu. Jadi artinya kalau Yosua bisa mengalahkan Yeriko, bukan hanya soal mengalahkan Yeriko, tapi dia juga bisa mengalahkan seluruh dewa-dewa orang Kanaan pada waktu itu. Saudara, mari kita perhatikan lebih dulu di Yosua 6 ayat 1, dikatakan bahwa dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar masuk. Jadi apa yang dihadapi Yosua mula-mula adalah sebuah kota yang di lockdown. Yeriko di lockdown, gak ada orang bisa masuk, gak ada orang bisa keluar. Tadi sudah saya katakan bahwa Yeriko itu adalah kota yang sangat kuat.
Kalau disusun atau dijejer kereta kuda, ada 8 kereta kuda bisa setebal itu temboknya. Jadi secara manusia, tembok Yeriko susah untuk dihancurkan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan izinkan kota ini ditutup? Apa pesannya bagi kita? Mengapa Tuhan gak izinkan langsung saja ditaklukkan kota Yeriko ini? Mengapa harus di lockdown lagi? Pesannya apa buat kita, buat saudara saya pada hari ini? Kenapa Tuhan menutup itu? Supaya Yosua tahu bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kalau Tuhan buka langsung, orang Israel bahkan Yosua akan jadi sombong. Oh, ini karena usaha kita bisa menjatuhkan kota Yeriko. Tapi Tuhan mengizinkan tertutup supaya mereka tahu bahwa mereka perlu mengandalkan Tuhan dalam situasi ini. Saudaraku, hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka semuanya akan sia-sia. Kita lihat, sebagian kita hari selama ini punya pekerjaan yang baik, di tempat yang baik, gaji yang baik, kita sudah nyaman, saudara. Tapi persoalannya hanya karena satu makhluk kecil ini, ya, si virus corona yang kecil yang ukuran cuma 0,6 sekian milimeter, saudara harus di PHK, dirumahkan, dipotong gajinya, bahkan gak dibayar. Luar biasa tampaknya. Sepertinya Tuhan hanya membalik tangan, semua selesai. Tapi dalam situasi ini apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Apakah Tuhan merencanakan semua ini terjadi? No, tentu tidak. Tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, yang Tuhan mau kita belajar sesuatu dari situasi ini. Saudaraku, Mazmur 107 mengatakan kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah usaha kita, sia-sia kita bangun pagi-pagi. Nah, bagaimana Yosua bisa menang dalam situasi ini? Bagaimana Yosua bisa mengalahkan Yeriko? Bagaimana Yosua bisa menaklukkan tembok yang tebal itu? Ada dua hal. Yang pertama adalah Yosua taat dan sabar mengikuti cara Tuhan. Dan yang kedua itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Kita mulai yang pertama. Taat dan sabar mengikuti cara Tuhan. Yesaya 6 ayat 3-5 berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 6 hari lamanya, saudara. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Kalau kita total, saudara, ada 13 kali bangsa Israel mengelilingi kota itu sampai kota itu runtuh. Saudara, kalau di dunia angka 13 itu angka sial. Tapi di Alkitab angka 13 adalah angka kemenangan. Amin, saudara. Ayat yang kelima dia katakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kau mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorakan yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, dan bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Saudara, kenapa harus 6 hari? Kenapa kok Israel harus pakai keliling-keliling dulu? Kenapa? Apakah Tuhan tidak mampu hanya melakukan dalam sekejap meruntuhkan kota itu? Ya, saudara, luas kota Yeriko itu 4 hektar, artinya 40.000 meter persegi. Mengelilingi kota itu bukan satu yang mudah, ya. Pada waktu itu di padang gurun situasinya, tidak mudah mengelilingi kota Yeriko karena panas terik dan mereka harus keliling setiap hari selama 6 hari, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Ya. Yang lebih aneh lagi di ayat 10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah kamu bersorak, jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Saudara lihat, mereka keliling tapi Yosua bilang, Tuhan perintahkan jangan ngomong apa-apa. Keliling aja diam-diam. Saudara, ini perang atau jalan-jalan atau perang ini? Atau keramaian mall? Tapi jelas Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan katakan apa-apa. Dan saudaraku, tentu mereka juga diolok-olok oleh tentara Yeriko yang ada dari atas tembok itu kan. Mereka pasti diolok, dibully. Nah, bisa nggak kamu? Tidak mungkin kamu bisa menangkan kota Yeriko. Kota kami adalah kota yang terkuat. Lihat aja temboknya tebal dan tinggi. Dan mereka dibully. Dan ini memalukan bagi orang Israel. Saudaraku, memalukan bagi mereka. Jalan keliling diam-diam 6 hari dan tidak berbuat apa-apa. Tapi saudaraku, itulah cara Tuhan. Ada prosesnya. Tuhan selalu tidak instan. Tuhan bisa saja bikin 1 hari pertama, mereka bisa hancurkan Yeriko.
Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Mari kita sedikit merefleksi kehidupan kita hari-hari ini. Saudaraku, kita sudah terbiasa dengan instan. Kita sudah biasa dengan terbiasa dengan mie instan, terbiasa dengan kopi instan, terbiasa dengan makanan cepat saji, sehingga sumbu kesabaran kita makin pendek. Ya, kalau kita terlambat dilayani, kita cenderung marah-marah. Saudara, kita mau cepat supaya kalau bisa Tuhan corona ini selesai, sudahlah. Kalau bisa saya segera dapat pekerjaan baru Tuhan. Kalau bisa omset usaha saya kembalilah Tuhan. Kalau bisa lebih cepatlah. Karena apa? Kita semua mau cepat-cepat, sudah. Kita mau instan. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, kita bisa belajar bahwa hari ini. Bahwa kita perlu kesabaran dan tetap percaya mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Kedagingan kita ini maunya cepat-cepat. Tapi Tuhan punya proses. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau mereka, bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan dan menyerang kota Yeriko pada hari pertama. Tentu mereka akan dikalahkan. Dan saudara lihat karena Yosua mengikuti proses apa yang Tuhan perintahkan. Dia taat dan sabar mengikuti cara Tuhan. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Yosua 6 ayat 20 berkata, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Saudaraku, dengan sorakan yang nyaring runtuhlah tembok itu. Apa hubungannya bersorak dengan runtuh? Ini bukan soal bersorak biasa. Ini adalah sebuah sorakan iman. Ibrani 11:30 berkatakan, di Ibrani 11 ayat 30 dikatakan begini. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko itu. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari. Jadi sorakan itu adalah sorakan percaya. Sorakan iman. Sorakan yang nyaring. Dalam makna Ibraninya adalah bersorak dengan penuh pengertian bahwa Allah jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Hari ini, mari kita bersorak kepada Tuhan untuk melihat persoalan-persoalan kita. Bersoraklah dengan iman bahwa Allah jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mazmur 93 ayat 5 berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Mazmur 86 ayat 10 berkata, sebab Engkau besar dan Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sajalah Allah. Bapak Ibu Saudara, para ilmuwan menduga bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena getaran sorak-sorakan suara atau resonansi suara bangsa Israel. Tetapi sejarah mencatat bahwa tembok itu runtuh bukan karena itu. Karena kalau sorakan dia runtuhnya dari luar, tapi tembok ini runtuhnya dari dalam keluar, saudara. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan ada satu bagian yang tidak runtuh, di mana ada di atasnya ada rumahnya Rahab, saudara. Kalau bukan Tuhan, gak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Amin, saudara. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh dari Yosua pada hari ini? Kesabaran dan ketaatan mengikuti cara Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Ada amin, saudara. Dalam situasi yang semakin sulit ini, ya, kita perlu cara Tuhan. Kita mungkin punya cara masing-masing, tapi apakah itu dari Tuhan itu penting. Karena kalau bukan dari Tuhan, kita akan mengalami kelelahan. Saya percaya hari ini adalah waktunya untuk kita berdoa, kita menemukan cara Tuhan buat kita masing-masing. Kita harus berdoa. Karena doa itu tidak dapat dijawab sebelum doa itu didoakan. Saya ulangi, doa tidak akan dijawab sebelum didoakan. Karena Tuhan kerjanya hanya menjawab doa saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mendesak saudara dan saya. Untuk kita berdoa, kita mencari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Secara pribadi saya menemukan cara Tuhan. Bagaimana saya bisa melewati situasi ini. Pada tanggal 18 kemarin ketika kami berdoa secara keluarga, kami membaca satu pasal Alkitab. Dan ketika kami selesai membaca itu, Roh Kudus terus berbicara kepada saya. Terus, dengarkan terus khotbah itu. Dan itu sungguh-sungguh membangun hidup saya untuk saya bisa keluar dari situasi ini. Saudara, yang kedua, berbicara mengenai apa? Mengenai kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhanlah atau hadirat Tuhanlah yang utama. Saya baca di Yosua 6 ayat 6 dikatakan, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Saudaraku, sebelum Yosua melakukan semuanya, sebelum menjalankan perintah Tuhan yang paling pertama Yosua lakukan, hai para imam, angkatlah tabut perjanjian itu. Itu bicara mengenai
hadirat Tuhan. Saudaraku, sebelum semua dilakukan, Yosua mengutamakan hadirat Tuhan. Dia panggil para imam, mengangkat tabu Tuhan. Kita semua adalah imam Tuhan. 1 Petrus 2:9 berkata, kamulah imamat yang rajani. Dan saya mau katakan ini bahwa kehadiran Tuhanlah kunci kemenangan kita. Sebagaimana Musa berdoa di Keluaran 33 ayat 15. Dia berkatakan begini, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa berdoa, Tuhan sertai kami dengan hadirat-Mu. Hal yang sama dilakukan oleh Yosua. Dia perlu hadirat Tuhan untuk menaklukkan persoalan yang ada di depan. Yosua memerintahkan kepada para imam, angkat semua, angkatlah tabut itu untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Berbicara mengenai hadirat Tuhan, itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kita diciptakan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan cuma berkata-kata. Tapi ketika Tuhan menjadikan saudara dan saya, Dia membentuk kita dengan tangannya sendiri, dengan sentuhan langsung, saudara. Ini berbicara mengenai apa? Mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara mengenai ini, berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Pemahaman saya lebih berbicara mengenai doa kita, firman yang kita baca, berbicara mengenai penyembahan kita. Kita perlu berdoa. Karena Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak berdoa, saudara, kita mudah jatuh dalam pencobaan. Pencobaan tidak berbicara hanya mengenai berzina, memburu, mencuri. Tapi pencobaan itu juga berbicara mengenai khawatir, ketakutan, cemas, kegelisahan. Saudara, kalau kita nggak berdoa, kita akan jatuh dalam pencobaan ini. Ketika kita membuat rencana, iblis tersenyum. Ketika kita menjadi terlalu sibuk, iblis tertawa. Namun ketika kita berdoa, iblis gemetar, saudaraku. Ada amin. Firman Tuhan, berbicara mengenai firman. Yosua 1 ayat 8, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu hati-hati. Saudara, saya pesan buat saudara pada hari ini. Kita perlu berdoa supaya kita berhati-hati. Supaya saudara jangan sampai kita berada di tempat yang salah dan ketemu dengan orang yang salah. Supaya kita tidak salah bertemu dengan orang yang sedang terinfeksi, saudara. Kita perlu berdoa supaya kita berhati-hati. Katakan apa? Berhati-hati. Ya, dan supaya engkau berhasil dan supaya juga kita beruntung. Kemudian berbicara mengenai penyembahan, ini berbicara mengenai kuasa puji-pujian, saudara. Kita belajar dari Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 sampai 25. Kira-kira tengah malam, waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Pada waktu dalam penjara mereka sungguh-sungguh terisolasi. Ya, tapi kemudian yang mereka lakukan, mereka memuji Tuhan. Dan ada gempa bumi terjadi. Dan rantai yang membelenggu mereka itu lepas. Saudaraku, pujian mengundang kuasa Tuhan bermanifestasi. Ya, Creflo Dollar mengatakan, semua jawaban tentang persoalan hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan dengar baik, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan merubah keadaan lebih dahulu, baru merubah kita. Tidak. Tuhan merubah kita lebih dulu, baru merubah keadaan. Nah, di mana kita diubahkan? Ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam firman, dan dalam penyembahan. Saya tutup dengan ini. Kita semua percaya kepada Yesus bahwa kita semua sudah menerima keselamatan. Kita setuju, amin. Filipi 2 ayat 7-8 berkata, melainkan ia, yaitu Yesus, dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudaraku, kita perhatikan ayat ini. Dia katakan, ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri. Ini adalah proses panjang. Ya, ini proses panjang, enggak instan. Yesus sabar dan taat mengikuti cara Bapa di sorga, sampai dia memperoleh kemenangan melalui kebangkitannya. Yesus melewati masa-masa menyakitkan. Dia ditinggalkan oleh Bapanya, dia disiksa, dicambuk. Dalam perjalanan panjang Via Dolorosa, Yesus sabar melakukan semua itu sampai akhirnya dia menang. Dan dengar baik, kemenangan yang Yesus peroleh hari ini sudah diberikan kepada saudara dan saya. Roma 8 ayat 37 mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Saudaraku, peperangan ini milik Tuhan. Supaya kita bisa menang dalam situasi ini ada dua hal. Ikuti cara Tuhan, taat dan sabar. Yang kedua, hidup dalam hadirat Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan.
Musa mengatakan, jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai kami dengan hadirat-Mu. Saya percaya kita akan hidup dalam berkemenangan apabila kita melakukan kedua hal ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada sore hari ini. Kami berdoa biar firman ini tidak hanya sekedar menginspirasi kami, tapi firman ini menjadi rema bagi setiap kami pribadi dan mengubahkan hidup kami untuk kami terus beriman dan percaya, taat dan sabar mengikuti cara yang Kau tunjukkan kepada kami untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga akan siapkan hati kita untuk menabur di persembahan misi. Misi berbicara mengenai satu hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Dan gereja ini juga menabur dalam misi, bahkan ada di luar Bali, bahkan di bangsa-bangsa lain. Kita akan melihat taburan misi kita sebelum kita menabur. Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Mari kita siapkan hati kita untuk menabur dengan benih yang terbaik buat misi. Kita percaya bahwa waktu kita menabur misi, kita sedang menaruh iman kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga ingin menabur pada saat ini untuk persembahan misi. Sebagai gereja Tuhan, kami tahu hati Tuhan, bahwa kami ingin melihat jiwa-jiwa dimenangkan bukan hanya di tempat kami, bahkan di daerah lain dan bangsa-bangsa. Tuhan, suatu kami menabur misi ini, kami mengimani pada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Biarlah setiap persembahan misi ini Tuhan membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 3 cara juga untuk kita bisa menabur di misi. Yang pertama adalah melalui M-Banking, melalui rekening BCA maupun Mandiri. Yang kedua, melalui QR yang ada, melalui GoPay dan OVO. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di sana. Dan yang ketiga adalah melalui ibadah-ibadah keluarga yang saudara buat, dan setiap koordinatornya bisa mengumpulkan dan menghubungi bagian administrasi gereja. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kami informasikan lewat media sosial,
kami mau terus mengingat kembali dan mengundang untuk semua kita bisa terlibat di dalam lumbung, yaitu tujuan kita untuk respon sosial, menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Saudara nanti bisa membawa dalam dua bentuk. Yang pertama bisa berupa paket sembako, bisa berupa beras, gula, telur, ataupun juga mie dan hal-hal yang lain, barang-barang yang lain. Dan juga saudara bisa lewat transfer nanti yang akan sudah tertulis di brosur yang sudah kami sebarkan. Kami mengundang setiap saudara untuk bisa terlibat. Kami percaya ini waktu yang baik untuk kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian Tuhan memberkati saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu saya mengundang saudara, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di setiap rumah saudara pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa hari Sabat adalah hari yang Kau berkati dan Kau kuduskan, dan inilah waktu kami menerima berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah Engkau, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai Engkau pada minggu-minggu ini. Saya perkatakan bahwa ada anugerah bagi Engkau, bagi setiap saudara, keluarga saudara, suami saudara, pasangan saudara, maupun anak-anak saudara, diberkatilah Engkau. Saya perkatakan bahwa minggu ini akan ada mujizat yang mendatangi Engkau, kebaikan Tuhan mendatangi Engkau, kesembuhan dan kemenangan dari Tuhan mendatangi Engkau. Biarlah penyertaan daripada Roh Kudus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan amin.